Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama tokoh masyarakat Kampung Mamatang yakni Al Mukarram Ustaz Saban. Beliau adalah guru saya semenjak kecil hingga saat ini. Saya di sini akan menanyakan atau wawancara beberapa hal tentang hubungan agama dengan masyarakat, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu sosial dasar dengan dosen pengampu Ibu Hani Mupliha MM. Begitu kira-kira. Saya di sini di Kampung Mamatang, Desa Sukacai, Kecamatan Jiput, dan saya berlokasi di sini tuh di kediaman Pak Ustadz Sapan seperti itu. Baiklah, inilah langsung saja kepada sesi pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama Pak Ustadz, bagaimana fungsi agama di Kampung Mamatang ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi apa yang ditanyakan oleh Adinda Davis sebagai mahasiswa Unmar, yang ditanyakan yaitu tentang bagaimana fungsi agama di Kampung Mamatang ini, khususnya di kampung saya RT 14 RW 07. Kalau bicara tentang fungsi agama di Kampung Mamatang, khususnya umumnya di Desa Sukacai, menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita lihat kepada sebuah hadis Nabi, ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini, diperintahkan bukan hanya untuk mencari kekayaan, untuk mencari jabatan, yang diutamakan adalah untuk mengutamakan ilmu. Di antaranya ilmu itu memang semua penting. Sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu terbagi dua, ada yang ilmu aini, ada juga yang ghair ain. Yang dinamakan ilmu aini itu adalah ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu alat. Dengan ilmu itulah akan disebut tadi, maka orang-orang dapat difungsikan dengan ajaran agama Islam, khususnya di antaranya satu, hubungan manusia dengan Allah, dua, hubungan manusia dengan manusia. Di antaranya itu. Jadi di antara hubungan manusia dengan Allah, misalnya ibadah. Ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Yang dinamakan mahdoh seperti sholat berjamaah, datang ke majelis taklim, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan ibadah haji. Maka dengan hal itu, sholat kalau tanpa ilmu yang didapatinya, maka sholatnya itu kadang-kadang kurang bagus. Hal-hal yang disunahkan oleh Allah atau yang disunahkan, yang diatur oleh ulama, akan terjadi kepada makruh. Maka dengan hal itu kita perlu belajar ilmu agama, diantaranya fikih, untuk mengatur ibadah. So, di dalam sholat itu termasuk qalbi, qauli, dan af'ali. Semuanya sudah diatur oleh ulama. Ketika kita tidak mengikuti aturan ulama, maka sholat kita itu akan terjadi kepada makruh, bahkan bisa terjadi batal. Maka pentingnya itu masalah agama. Dan yang keduanya tadi masalah ke majelis taklim. Manusia kalau tidak datang ke majelis taklim selama 40 hari, maka hati manusia itu lebih keras daripada batu. Maka dengan hal itu, ibadah dengan ilmu yang seperti seorang mahasiswa bisa dipelajari di sekolah, itu namanya muta'alim. Sedangkan bagi orang yang sudah tua, itu hanya mustami, datang ke majelis taklim, mendengarkan alim menjelaskan tentang agama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan yang ibadah ghair mahdoh, contohnya salah satunya diantaranya ibadah sosial,
dalam kegiatan PHBI dan menyantuni anak yatim. Pergaulan masyarakat, tanpa agama masyarakat tidak akan terjadi masyarakat yang mutmainah. Maka penting sekali agama di masyarakat itu. Contohnya antara pergaulan masyarakat selain daripada ibadah, ada juga ibadah sosial, yaitu diantaranya menjaga kebersihan lingkungan agar kelihatan indah dan sehat. Nah, adapun konflik yang terjadi di kampung saya, Kampung Pamatang, khususnya umumnya Desa Sukacai, tentang agama, alhamdulillah belum terjadi, mudah-mudahan tidak ada saat-saat sekarang ini, dan mudah-mudahan jangan ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun untuk selanjutnya, yaitu masalah fungsi agama yang di masyarakat, itu sudah saya bilang dari awal, itu sangat penting. Karena manusia kalau tanpa agama itu akan mengikuti nafsunya. Karena nafsu yang ada pada diri manusia selama ini kebanyakan yang dimiliki adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah. Kalau kita mengingat kepada satu kendaraan, nafsu amarah itu dibaratkan satu gas. Ketika ada sesuatu yang terjadi tanpa pikir lagi, jadi kalau misalnya kata nafsu dia ingin itu, dia lakukan. Karena nafsu mengajak kepada kejelekan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nafsa la'amaratun bisu'i. Jadi menginginkan secara awal nafsu, apa yang diinginkan oleh nafsu itu akan terjadi. Kalau nafsu amarah hanya terjadinya kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh kecil, kita makan itu kan hukumnya wenang. Boleh kalau mau makan, kalau tidak enggak apa-apa. Nah contohnya, kalau menurut aturan ulama, apa itu yang namanya di dalam perut itu pujit ya, itu 18 jengkal, yang 6 untuk air, yang 6 untuk makanan, yang 6 lagi untuk napas. Tapi kalau nafsu amarah itu membawanya sehingga yang 18 itu penuh oleh makanan dan minuman tanpa ada napas, yang akhirnya kalau bahasa Sunda mengatakan kemangkalaan, itu terjadi haram ini. Nah, dengan hal itu nafsu amarah yang dikendalikan oleh setan bersamaan dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu kalau di dalam agama itu atau dalam kendaraan diibaratkan rem. Kalau manusia hanya memiliki nafsu amarah dan nafsu lawamah, ketika ada panggilan azan di musola, maka dia mengerem, tidak mau datang ke musola. Ketika adanya pengajian, dia tidak mau datang, rem terus di rumah. Dan segala sesuatu yang baik, dia tidak mau datang. Itu namanya dikendalikan oleh nafsu lawamah. Sedangkan hal-hal yang terjadi kepada kejelekan itu dikendalikan oleh nafsu amarah. Maka dengan hal itu, agama yang ada di kampung itu sangat difungsikan, terutama agama Islam yang ada di kita. Jadi tanpa aturan agama, manusia akan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan manusia telah mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam Al-Qur'an, walaqad karramna bani Adam, dan saya telah memuliakan kepada anak keturunan Adam. Yang pertama, yang keduanya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang kedua, satu bentuk yang bagus dan datsu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala diamanatkan oleh Allah ketika Allah meniupkan ruh
kepada itu manusia dalam kandungan dengan usia 4 bulan. Nah, raga yang ada diberikan oleh Allah kita harus jaga, di antaranya mata, telinga, tangan, kaki, itu harus dikendalikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik. Mata diperlihatkan kepada Al-Quran, kepada tulisan-tulisan agama dan langsung dibaca, dan tangan juga dikendalikan oleh kita kepada hal-hal yang baik, juga kaki sama. Kalau kita bisa mengendalikan raga yang ada dalam tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam diri kita selain daripada raga ada jasmani dan rohani. Jasmani harus kita jaga kebutuhannya supaya jasmani kita itu sehat. Apa yang dibutuhkan oleh jasmani, misalnya minum, makan, vitamin dan lain-lain sebagainya, itu harus diseimbangkan dengan kebutuhan rohani. Kalau hanya jasmani yang dicukupi, rohani ditelantarkan, maka itu akan berbahaya. Jadi nanti kalau sudah seimbang, jasmani dikasih kebutuhannya, rohani kebutuhannya juga dipenuhi, maka di dalam rohani atau jasmani ada hati. Hati itu adalah tempatnya cahaya. Nah, di sini kalau cahaya sudah masuk, maka manusia itu akan terjadi bagi dirinya adalah manusia yang berlapang dada dan juga dermawan. Tapi kalau hanya jasmani yang kita isi kebutuhannya, kita penuhi kebutuhannya, sementara rohani terlantar, maka hati itu tidak akan diisi oleh cahaya, akan tetapi diisi oleh setan. Dan kalau sudah diisi oleh setan, maka kehendak dirinya lewat nafsu itu akan dilakukan. Apapun yang terjadi, sampai orang mengatakan mata saya mau dilihatkan kepada maksiat itu urusan saya, tangan saya mau digunakan untuk apa saja itu terserah saya. Itu kata manusia. Jika hatinya atau diisi setan karena rohaninya kosong, nah itulah pentingnya ilmu agama di masyarakat Pematang, khususnya umumnya di desa Sukacai. Saya rasa di tempat lain pun sama seperti yang di kampung saya membutuhkan masalah agama itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengungsikan agama, maka masyarakat tidak mungkin terjadi masyarakat mutmainah, yaitu masyarakat yang tenang. Kata bahasa Sunda, ayam tentrem loh jinawi, atau gemah ipa loh jinawi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apa mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, yang kedua, pertanyaan kedua adalah misalkan di masyarakat Pematang ini ada sebuah konflik, bagaimana cara Pak Ustadz selaku tokoh agama di kampung Pematang ini cara menyelesaikan masalah itu? Apakah dengan bermusyawarah di masjid atau dengan apa gitu Pak Ustadz? Nah, kalau ada misalnya konflik terjadi di kampung Pematang khususnya ini, maka saya akan memanggil kedua orang itu atau kedua belah pihak orang itu, dan juga memanggil tokoh masyarakat yang lain. Karena konflik mungkin kalau bahasa agama ikhtilaf ya, itu berbeda pendapat. Sedangkan berbeda pendapat itu kalau menurut Rasul adalah rahmat. Maka kita panggil, hanya kita arahkan dengan saran-saran yang baik, terutama lewat ajaran agama. Kenapa? Karena tugas kita itu memberikan peringatan atau solusi atau contoh-contoh kepada manusia di sekitar kita. Itu tugas kita. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Itu satu ayat. Tugas kita sebagai manusia, apalagi yang dinamakan tokoh masyarakat,
itu tugasnya hanya fadzakir, mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk. Insya Allah nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mungkin itu menolaknya. Maka tugas kita yang kedua selain memberikan tadzkirah, yaitu masalah ibadah. Jadi dengan hal cara kita musyawarah dengan kepala dingin, insya Allah yang telah terjadi misalnya bukan masalah agama pun kami bisa menyelesaikan sehingga orang-orang yang kedua belah pihak itu bisa menjadi baik kembali, dan alhamdulillah di masyarakatnya seperti biasa tanpa kelihatan ada kejadian. Jadi hanya dengan agama lah, ajaran-ajaran agama kita memberikan contoh kepada mereka. Kita ini saudara seagama dan seakidah, ibaratkan satu bangunan, antara bangunan dengan bangunan kita ambil contoh kepada batu bata, pasir, semen dan lain sebagainya. Tanpa bersatu itu tidak mungkin jadi kokoh. Maka itulah yang dapat kita sampaikan kepada mereka ketika ada konflik di Kampung Pematang khususnya. Oke Ustadz, mungkin cukup dulu untuk pertanyaan, dan terima kasih kepada Ustadz Saban untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah jawaban-jawaban dari Al-Mukarram Ustadz Saban selaku tokoh masyarakat Kampung Mapatang mengenai hubungan agama dengan masyarakat. Kesimpulannya adalah penting sekali agama ini di masyarakat. Karena kenapa? Karena dalam penjelasan pun agama tidak, gam itu artinya sesat. Jadi orang yang beragama tidak akan sesat. Agama mengatur kehidupan sehari-hari baik dari aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi seperti itu, yang menjadikan semua itu akan baik-baik saja jika berpegang teguh kepada agama. Itulah sesi wawancara saya bersama Al-Mukarram Ustadz Saban selaku tokoh masyarakat Pematang, Desa Sukacita, Kecamatan Jiput. Saya Dabis Gupron dari Prodi Ekonomi Syariah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ini bawa